Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro oleh Siti Alfiah, calon guru penggerak angkatan 6. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidik sama dengan petani. Petani yang menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia akan menyuburkan tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, serta memusnahkan hama penyakit. Petani tak dapat mengubah padi menjadi jagung. Demikian pula seorang anak. Ia akan tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Pendidik hanya dapat memfasilitasi, membimbing, mengarahkan, membantu, dan memberi kebebasan dengan tetap memberikan arahan untuk menebalkan kekuatan kodrat yang telah dimilikinya dan mengarahkan untuk memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidik harus dapat menjadi ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dua, pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam melakukan pembaharuan, jangan sampai meninggalkan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21 dan kodrat alam berhubungan dengan karakteristik sosial budaya suatu daerah. Dan diingatkan pula bahwa kodrat anak adalah bermain. Untuk itu, perlu disisipkan permainan dalam pembelajaran di sekolah. Tiga, pendidikan berpihak pada anak. Artinya bahwa pendidik berhamba pada sang anak. Berhamba di sini dimaksudkan pendidik bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati anak untuk menuntun dan mengarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan benar-benar dengan tulus dan ikhlas melayani semua kebutuhan anak. 4. Anak bukan tabula rasa. Artinya bahwa anak-anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Akan tetapi, anak-anak telah memiliki kekuatan kodrat sejak lahir yang masih terlihat samar-samar. Kita sebagai pendidik hanyalah dapat menuntun anak untuk menebalkan garis-garis samar tersebut. Pendidik harus dapat menebalkan laku anak sesuai konteks diri anak, yaitu sesuai usianya dan sesuai dengan kekuatan sosial, kultural, budaya yang dimilikinya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, guru dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi. Dua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakter. Saya merasa senang dan bangga jika murid saya berprestasi.
dan menjadi juara, tanpa memperhatikan sifat dan sikap yang mereka miliki, sehingga saya tidak akan pernah tahu di luar sana murid-murid akan memiliki karakter yang bagaimana. 3. Ada batasan antara guru dan murid. Saya hanya menganggap bahwa saya telah mentransferkan ilmu yang saya miliki tanpa ada kedekatan dengan mereka. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya yang berubah, yaitu yang pertama, bahwa pendidik harus mampu menuntun dan mengembangkan bakat dan minat sesuai kudrat murid. 2. Pembelajaran berpusat pada murid karena setiap murid memiliki keunikan. 3. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Dunia belajar adalah dunia permainan yang memberikan kebebasan. 5. Pendidik adalah pamong, sehingga pendidik dan murid ibarat orang tua dan anaknya dalam sebuah keluarga. Ada beberapa hal yang mulai saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan dibuat dengan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pada anggota kelas. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Setiap murid diberi kebebasan untuk berpendapat mengenai isi keyakinan kelas. Kemudian disimpulkan bersama-sama dengan arahan dari guru. 2. Menyisipkan karakter gotong royong sebagai nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran. Gotong royong sangat bermanfaat bagi siswa, yaitu dapat mempererat persaudaraan. Karena dengan bergotong royong, dengan bekerja sama, murid akan menemui banyak teman dari berbagai latar belakang. Selain itu, gotong royong juga dapat menumbuhkan kekompakan dan kebersamaan antar murid. 3. Memposisikan diri sebagai orang tua dengan murid. Dengan memposisikan guru sebagai orang tua, maka akan menumbuhkan kedekatan antara murid dan guru, yang akan bermuara pada rasa aman dan nyaman dalam belajar. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.